Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa. Oke, siapa sini ketua kelasnya? Aku, Bu. Tolong nak pimpin kawannya untuk berdoa sama-sama ya. Iya, Bu. Tolong maju ke depan. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islam madinah. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Rabbi jikini ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengatur satu persatu ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Siapa sini yang gak hadir? Gak ada, Bu. Ibu absennya siapa bohong nanti Ibu hukum. Iya, Bu. Nabila Sakib, Hadir, Bu. Muhammad Rizky Pulungan, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Kalisa, Gak hadir, Bu. gak hadir. Apa keterangannya? Demam, Bu. Demam. Ada suratnya? Gak ada, Bu. Tapi dibilang demam tapi nggak ada suratnya. Gimana ini absennya? Tadi dibilang mamanya, Bu. Oh, berarti sakit ya. Iya, Bu. Kalau 3 hari dia nggak datang, jenguk ya. Iya, Kita Bu. jenguk dia ya. Iya, Bu. Oke, jadi satu yang sakit. Jadi satu yang sakit kan anak-anak Ibu? Iya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, materi kita sebelumnya tentang apa? Dongeng. Dongeng. Sekarang kita membahas pembelajaran kita tentang puisi. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian puisi, unsur-unsur puisi, dan ciri-ciri puisi dan cara menulis puisi beserta contoh puisi. Ibu akan menjelaskan kelima itu ya. Iya, Bu. Ibu tolong adakan bukunya. Iya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian puisi. Dia pala dilihat ya bukunya satu persatu ya. Iya, Yang punya Bu. buku. Kalau nggak ada bukunya pinjam sama kawannya. Oke. Sini Ibu akan menjelaskan pengertian puisi terlebih dahulu. Pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang terkait dengan irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Paham? Paham, Bu. Penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh Makna itu yang dimaksud dengan pengertian. puisi. Sedangkan unsur-unsur puisi yaitu unsur-unsur puisi terbagi menjadi 5. 1 tema, 2 rasa, 3 nada, 4 tema dan nada, 5 amanat. Di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur puisi terlebih dahulu ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Paham? Paham, Bu. 2. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Paham? Paham, Bu. 3. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan puisi. Si. 4. Tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, menggoda, mengkritik, dan sebagainya. Itu yang maksud dengan tema dan rasa. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. Paham kan unsur-unsur puisi di sini? Paham, Bu.
Sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum. 1. Penulisan puisi diungkapkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang terdiri dari atas baris-baris dan bukan paragraf. 2. Diksi, yaitu dipakai dalam puisi, biasanya bersifat hiasan padat dan indah. Itu yang dimaksud dengan diksi, yang mempunyai keindahan dan mempunyai makna yang padat. 3. Menggunakan majas yang sangat dominan dalam bahasa puisi, mempunyai majas sangat dominan di dalam bahasa puisi. 4. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Paham? Mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. 5. Dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam mengungkapkannya. Dalam ciri-ciri puisi itu tidak terlalu ditonjolkan tidak ditonjolkan alurnya, tokohnya. Itu yang dimaksud dengan adanya puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam mengungkapkannya. Oke, di sini Bu akan menjelaskan bahwa cara menulis puisi. Cara menulis puisi. 1. Tentukan ide puisi. 2. Tentukan tema puisi. Kalau tidak ada tema, puisi tidak akan ada. Tentukan judul puisi. Kalau membuat puisi harus ada judulnya, yaitu bagus. Baru tulis puisi menggunakan diksi yang tepat. Kalau membuat puisi harus mempunyai diksi yang tepat. 5. Terakhir, merevisi atau menyunting puisi. Harus mempunyai menyunting puisi. Merevisi dan menyunting puisi. Oke, siapa di sini yang Ibu akan bertanya ya kepada anak-anak Ibu. Siapa di sini yang tahu pengertian puisi? Coba angkat tangan. Nabila Sakib, apa nak pengertian puisi? Pengertian puisi adalah puisi merupakan bentuk karya sastra yang terkait dengan irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Bagus, tepuk tangan buat kawannya. Oke, dia dapat nilai. Nabila Sakib. Nabila Sakib. Di sini Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian puisi, unsur-unsur puisi, dan ciri-ciri puisi dan cara penulisannya. Baru Ibu di sini Ibu akan siapa yang tidak paham apa yang Ibu jelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi, dan cara menulis puisi, ciri-ciri puisi. Siapa yang nggak paham? Apa yang tidak paham? Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi. Di sini bakal menjelaskan unsur-unsur puisi itu ya. Didengarkan ya, biar Ibu nggak dua kali menjelaskan ya, anak-anak Ibu. Unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi 5. 1. Tema, rasa, nada, tema dan rasa, dan amanat. Itu yang dimaksud dengan unsur-unsur puisi. Ini bakal menjelaskan apa itu tema. Tema itu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Kalau tidak ada tema, puisi itu tidak akan ada. Dan persoalan yang akan diungkapkan harus diungkapkan dengan tema. Itu yang dimaksud dengan tema. Oke, paham? 2. Rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Kalau tidak ada rasa, tidak akan ada puisi. Tidak ada sikap penyair terhadap pokok persoalan. Tidak ada yang dimaksud dengan persoalan yang terkandung di dalam puisi. Harus ada persoalannya. Itu yang dimaksud dengan rasa. Rasa harus ada dalam membuat salah satu puisi. Sepertinya contohnya kan, Ibu suruh kalian nanti membuat salah satu contohnya, harus menggunakan rasa.
puisi. Paham kan? Paham, Bu. Kalau tidak ada rasa, maka puisi yang akan kita baca itu tidak enak didengar oleh teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita untuk berpuisi. Itu yang maksud dengan rasa, harus mempunyai rasa. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan puisi. Kalau tidak ada nada, kalau tidak mempunyai nada yang indah untuk membuat puisi, untuk mengungkapkan rasa itu kan, berarti tidak akan maksudnya tidak akan terlihat indah di telinga orang-orang. Itu yang maksud dengan nada, harus mempunyai nada yang indah. Penempatan nada itu harus tepat. Paham kan? Paham, Bu. Baru tema dan rasa. Tema dan rasa ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, menggoda, mengkritik, dan lain-lain sebagainya. Harus menimbulkan ada sikap mengadu, mengkritik, dan sebagainya, dan merayu. Oke, paham? Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Amanat itu harus ada pesan yang harus disampaikan. Paham? Pesan yang harus disampaikan penyair dalam suatu puisi. Kalau kita membuat puisi, kalau tidak ada pesan yang harus disampaikan, maka puisi itu tidak akan pernah enak untuk didengarkan. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, di sini Bu akan udah menjelaskan pengertian unsur-unsur puisi. Siapa sini yang nggak paham lagi? Tulis tangan. Apa nak? Tentang penulisan puisi. Oke, di sini Bu akan menjelaskan penulisan puisi. Langkah-langkah penulisan puisi yaitu tentukan ide puisi. Kalau tidak ada ide, maka puisi itu tidak akan ada. Itu yang dimaksud dengan ide puisi. Harus ada langkah-langkahnya terlebih dahulu, seperti bayangannya tentang apa, kita harus membuat tentang apa. Itu yang dimaksud dengan ide puisi. Tema puisi. 2. Tema puisi. Ingat ya, tema puisi. Kalau tidak ada tema, puisi itu tidak akan terjadi. Baru 3. Judul puisi. Kalau tidak ada judul, puisi itu tidak akan terjadi. Seperti contohnya harus memberikan seperti contoh guruku, itu yang maksud dengan judul besarnya itu guruku kan, itu yang maksud dengan judul puisi. Baru tulisan puisi menggunakan diksi yang tepat, harus menggunakan diksi yang tepat. Itu yang maksud dengan puisi. Langkah-langkah menulis puisi. Baru merevisi atau menyunting puisi. Paham? Paham, Bu. Oke, di sini Bu udah menjelaskan apa itu pengertian puisi, unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, dan cara menulis puisi. Di sini Bu akan membuat soal tentang yang kita bahas tadi. Coba sebutkan pengertian puisi. 1, 2, baru 2, coba jelaskan unsur-unsur puisi. 3, coba jelaskan cara menulis puisi. Siapa sini yang udah siap antar ke depan biar Ibu nilai? Oke. Siapa namanya? Mama Rizky. Mama Rizky kan? Iya, Bu. Siapa lagi? Siapa namanya? Nabila. Oke, Nina bukunya. Oke, sebelum kan Ibu udah menjelaskan apa itu pengertian puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi. Di sini Bu akan memberikan salah satu contoh puisi. Siapa sini yang bisa membaca puisi? Tolong nak maju. Tolong nak bacakan dulu puisi yang satu ini biar kawan-kawannya dengar. Salah satu contoh puisi. Maju Bo nak, jangan malu-malu sini Bo. Ini nak, biar kawan-kawannya tahu apa itu contoh puisi. Contoh puisi. Guru, kau sangat berjasa bagiku.
Engkau telah membimbingku dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Engkaulah insan yang mulia, guru. Ilmumu bukanlah seperti angin, berlalu namun ibarat ikatan. Pahatan batu hanya doa yang dapat kuberikan. Guru, jasamu tak terbatas, oleh waktu tak akan kusia-siakan. Semua jasa-jasamu hanya doa yang dapat kuberikan. Untukmu akan selalu kulontarkan kata terima kasihku padamu. Bagus, tepuk tangan buat kawannya. Oke, itu salah satu contoh dari puisi. Di sini ibu akan membuat PR kalian di rumah. Coba cari satu contoh puisi dan minggu depan ibu akan membuat siapa yang udah dapat puisinya maju ke depan ya minggu depan. Itu PR kalian di rumah. Oke, pekerjaan di rumah. Salah satunya seperti contoh yang dibacakan oleh kawan kalian itu tentang guru. Bisa kan tentang contoh puisi itu bisa tentang polisi jadi, keluarga jadi, ibu jadi, entah apa itu, penting puisi. Minggu depan harus maju. Siapa cepat dia dapat nilai. Oke, ibu masukkan ke nilai ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Oke. Kalian udah tahu kan PR-nya? Sudah, Bu. Oke, semoga ilmu yang ibu berikan kepada kalian bermanfaat untuk anak-anak ibu sekalian. Semoga bisa di kehidupan sehari-hari ya. Semoga ilmunya tidak lengket. Hari ini lengket, nanti pulang dari sekolah udah hilang. Tetap semangat ya, tetap semangat dalam proses belajar kita ya anak-anak. Tetap ilmu yang ibu berikan tetap dipelajari di rumah ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Semoga ilmu itu bermanfaat dan gali terus ilmu yang ibu berikan ya anak-anak. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian ya. Iya, Bu. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini tentang alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.